Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan menuju ke pertemuan kedua dalam mata kuliah misiologi. Ya, kita akan berbicara tentang sejarah misi di gereja mula-mula. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang landasan teologisnya, kali ini kita akan melihat bagaimana praktek dari misi tersebut atau pelaksanaan misi tersebut dalam gereja mula-mula. Dan ini karena gereja mula-mula juga berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai misionaris dan juga para rasulnya menjalankan misi tersebut. Yesus sebagai misionaris. Yesus dikenal sebagai misionaris dari sorga yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Yang sebagaimana disebutkan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Lalu juga murid-murid Yesus kemudian dikehendaki Yesus sebagai untuk menjadi garam dunia. Dan oleh karenanya, maka Injil ini atau berita gembira ini diberitakan ke seluruh dunia. Dan pengutusan Yesus kepada murid-muridnya itu dilakukan secara bertahap. Di dalam dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6 yang mana merupakan misi pertama para rasul berdasarkan perintah Yesus, bagaimana mereka diutus untuk memberitakan Injil kepada umat Israel. Lalu setelah itu berpindah, perintah yang lainnya adalah bagaimana perintah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Lalu kemudian bergeser kepada orang-orang yang ada di Yudea, lalu ke Samaria, dan di akhir bagaimana kemudian Injil tersebut diperintahkan untuk disebarluaskan atau diberitakan ke ujung bumi atau hingga ujung bumi, atau lebih tepatnya ke seluruh suku dan bangsa. Yang mana ini kemudian mengilhami para rasul untuk memberitakan Injil tersebut ke berbagai tempat pasca diangkatnya Yesus di sisi Allah. Nah, tempat tujuan para rasul tersebut beragam. Ada yang karena posisi mereka sebelumnya ada di Bethlehem atau mungkin sederhananya Palestina dan sekitarnya, maka kemudian setelah Yesus diangkat di sisi Allah, di sana mereka ada yang pergi ke arah utara, arah ke selatan, arah barat dan timur untuk menyebarkan Injil. Seperti misalnya Bartolome, dia pergi ke arah India, lalu juga ke Ethiopia, Mesopotamia, Iran, dan Armenia untuk menyebarkan Injil. Begitu juga yang dilakukan oleh Filipus yang dia pergi ke arah Prancis, Rusia, Turki, dan India. Yohanes Penginjil memberitakan Injil ke Yerusalem dan Asia Kecil, Yakobus ke Spanyol dan Portugal, Andreas ke Rusia dan Yunani, dan Santo Petrus ke Yerusalem dan Roma. Di mana juga Petrus kemudian menjadi uskup Roma yang pertama atau paus yang pertama, yang kemudian sebelum dia menjadi martir di sana. Nah, awal mula misi para rasul setelah Yesus diangkat ke sisi Allah, maka kemudian para rasulnya itu mulai memberitakan Injil kepada seluruh umat, kepada seluruh suku dan bangsa sebagaimana diperintahkan di dalam Alkitab. Khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta di Yerusalem memberitakan banyak hal yang isinya adalah pengetahuan tentang kebenaran, yang dimulai dengan pemberitaan tentang bagaimana dosa mereka, yaitu mereka telah menyalibkan dan membunuh Yesus, dan memberitakan siapa itu Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, yang mana dia disalibkan, dibangkitkan, dan kemudian dimuliakan. Dan juga di dalam khotbah tersebut, Rasul Petrus memberitakan tentang panggilan kepada iman kepada Yesus sebagai Tuhan, dan bertobat dari segala dosa, serta dibaptiskannya. Nah, mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mendengarkan khotbah tersebut ternyata menimbulkan reaksi yang luar biasa dari para jemaat yang hadir, di mana pada waktu itu 3.000 orang berdosa bertobat atas kuasa Roh Kudus. Ini yang kemudian menjadi salah satu kisah pertobatan yang luar biasa, yang kemudian mengilhami para rasul dan kemudian para umat Kristen kemudian dalam menyebarkan Injil. Yang berikut adalah kisah para rasulnya, kisah para rasul 2 ayat 14-36 yang berisi khotbah Petrus. Adapun di ayat 37-40 itu memberitakan tentang reaksi para jemaat.
Penginjilan adalah sikap hidup individu setiap orang percaya. Di sini yang diberi garis bawah adalah setiap orang percaya. Jadi memang ini adalah merupakan kewajiban individu, kewajiban yang melekat kepada tiap-tiap orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Yesus. Penginjilan juga berarti usaha memberitakan kasih Allah melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus yang dilakukan oleh umat Allah. Jadi formulanya seperti ini. Bagaimana kasih Allah itu diberitakan melalui Yesus Kristus yang kemudian dalam kuasa Roh Kudus disebarkan atau menggerakkan hati orang-orang yang percaya, yang mana berita tersebut disebarkan oleh umat Allah atau mereka atau orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan diselamatkan. Hidup kekal yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 17 ayat 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Memberitakan Injil dapat berarti bersaksi, membagi kabar baik, berbagi hidup tentang Kristus kepada setiap orang. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan memberitakan Injil atau menginjili. Jadi bagaimana seseorang yang percaya, dia bersaksi tentang kasih Allah, bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Roh Kudus, dan juga membagikan kabar tersebut kepada orang-orang yang ia temui. Dengan harapan supaya orang yang ditemui tersebut mendapatkan pengetahuan akan kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang adanya Allah atau dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, lalu juga adanya Yesus Kristus yang memberitakan kasih Allah, dan juga adanya Roh Kudus yang memberikan atau yang memberikan kuasa atau atas kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang untuk percaya dan hidup dalam Kristus. Lalu apa peran gereja dalam misi? Karena tadi disebutkan bahwa misi itu adalah kewajiban tiap individu, tiap orang yang percaya. Misi adalah tanggung jawab setiap lembaga gereja yang mau tidak mau harus mengutus untuk membuka dan menjangkau daerah lain. Jadi di sini gereja sebagai suatu lembaga itu berfungsi atau memiliki peran untuk membuka atau menjangkau daerah-daerah yang itu belum terjamah oleh misi. Tugas gereja adalah sebagai pelaksana misi Allah, yang mana Yesus menggambarkannya sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus, yaitu suatu persekutuan yang percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang hidup. Jadi di sini kita bisa melihat gereja itu memiliki peran sentral dan di dalam perjalanan misi. Bagaimana dia sebagai institusi atau lembaga yang membuka atau menjangkau daerah lain dan juga merupakan persekutuan orang-orang percaya. Oleh karena itu gereja di sini bukan dalam artian bangunan gerejanya, tapi lebih kepada persekutuan tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, persekutuan tersebut membutuhkan tempat untuk beribadah, tempat untuk berinteraksi satu sama lain, maka mereka membentuk bangunan gereja seperti yang ada seperti saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.